berpikir memudahkan. Kalau zaman dulu kan tidak berpikir, kalau sekarang sukanya berpikir. Nah, hal yang dipikirkan adalah tentang sosok Kiai Hasyim Asy'ari, tokoh kita. Hari ini saya mohon waktu sebentar untuk membedah buku tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Perlu diingat bahwa tokoh Kiai Hasyim Asy'ari dan buku tentang tokoh Kiai Hasyim Asy'ari dua hal yang tidak selalu sama. Kenapa? Karena pengarang menulis tentang sosok itu tentu sesuai dengan pengetahuannya, tentang tujuannya, tentang ingatannya, dan seterusnya, sehingga itu bagian dari sang sosok. Nah, ketika buku itu sudah ditulis, kalau bahasa Kendalnya itu the death of author, atau kalau bahasanya di almarhum al-Duyuk Kamayit, artinya nanti buku itu ditulis berarti ada beragam pemahaman tentang Kiai Asy'ari itu sendiri, sehingga nanti kita bisa berbagi pemahaman, menajamkan pemahaman, bahkan mendiskusikan pemahaman tentang sosok Kiai Asy'ari. Nah, buku ini ditulis oleh cicitnya. Ini kalau bahasanya Pak Musaka namanya pendekatan eko-etnografi. Ditulis orang dalam, bukan orang luar. Maka sebagai buku yang ditulis dari orang dalam, tentu di situ tidak ada kritik-kritik sebagaimana outsider, orang luar. Namun demikian, tentu begitu penting buku ini untuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, hadirin yang saya hormati, kita ada waktu, oleh panitia diberi waktu 1 jam 15 menit. Karena itu nanti saya akan memberikan kesempatan masing-masing. Pertama tentu pemberdayaan, membedah Pak Kiai Musaka 30 menit untuk mengupas isi dan kritik beliau. Seorang akademisi itu punya hak, punya kebebasan mengkritik, meskipun pertanyaannya sudah tidak yang mengkritiknya. Itu sekitar 30 menit. Lalu Kiai Hakim sebagai penulis buku dan timnya nanti tidak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Musaka. Kalau isinya sama, baru kemudian kalau ada hal yang berbeda dan direspon, itu menjadi penting untuk dijawab. Sekaligus yang jauh lebih penting, Kiai nanti menjelaskan tentang tujuan buku itu ditulis. Lalu ini yang penting lagi, metode menulis buku itu bagaimana? Karena apa? Di banyak tempat, di kabupaten, di kecamatan, selalu ada kiai yang layak ditulis. Tapi pengalaman kami ketika menyuruh, mengajak teman-teman yang sudah sarjana untuk menulis kiainya sendiri, jawaban bersamanya adalah takut kualat kalau salah. Nah, takut kualat menulis kiainya kalau salah itu analog dengan orang mau sedekah kalau menurut sudah kaya, akhirnya tidak pernah sedekah. Nah, saya aku yakin bahwa buku yang ditulis ini juga ada kekurangannya. Karena itu tugas kita adalah menambah informasi, mengkaji ulang bersama-sama sehingga melengkapinya. Ya. Nah, mengapa metode itu menyangkut penting untuk dikemukakan di sini? Tentu menulis itu ada tantangannya. Kalau bahasa aktivis kan tantangan, bukan halangan. Bukan
Kalau kita aktivis di dalam masalah, itu bukan aktivis. Karena aktivis itu justru selalu mencari pemahaman untuk solusi masalah, sehingga kata masalah diganti menjadi tantangan. Nah, tantangan seperti apa, kemudian bagaimana solusi di dalam menyampaikan tantangan itu. Jadi nanti kiai yang penting agak promosi sekaligus provokasi agar mereka dan para NU itu mau beli bukunya. Sebab ini tradisi di NU, kalau buku diberikan malah tidak dibaca, sehingga supaya dibaca diwajibkan bagaimana membeli. Itu yang penting. Baik, saya tidak akan berbanyak kalam. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Irjaka untuk mengupas, jangan lama-lama, 30 menit karena waktunya dibatasi, poin-poin yang penting dan kritikannya dan sumbangan pikirannya. Baru setelah 30 menit nanti Kiai memberikan respon. Dan tadi saya katakan bagaimana solusi terhadap tantangan ketika menulis. Baru kemudian ya sekitar 30 menit itu paling panjang jadi. Lalu ada respon waktunya 15 menit, tapi kalau responnya baik bisa saya tambah. Ini hak moderator untuk menambah. Ini tergantung semangat bapak-bapak dan ibu sekalian merespon dengan baik atau tidak. Mudah-mudahan respon. Sayang ada tokoh yang itu penting kok tidak direspon dengan baik. Kalau begitu silakan Pak Muzaka menyampaikan, ada slide-nya. Silakan Pak Muzaka sekitar 30 menit. Terima kasih Prof. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para kiai, para alim, para bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya yang hadir pada pagi ini. Saya sebenarnya gampang untuk membedah tulisan Pak Yai Abdul Hakim Mahfud ini. Seharusnya yang bedah itu Prof. Hujan, harusnya saya moderatornya. Tetapi karena saya juga santrinya Prof. Hujan, ya bagaimana lagi? Pak Presiden juga meminta saya, Prof. Hujan maunya moderatornya. Waduh, ini apa, saya berani nggak ya kritik tajam-tajam? Dan kalau begitu saya akan kritik kecil-kecil saja. Bahkan saya ingin menjelaskan apa yang disampaikan Prof. Hujan. Biasanya kalau bukunya dibagi itu tidak pada membaca. Nah, saya membuat intisarinya yang mungkin bisa dibaca di slide sana. Karena saya tulis panjang, mohon maaf nanti Yai Hakim bisa meminta panitia untuk PPT saya barangkali ada manfaatnya untuk perbaikan ke depan. Nah, ini pengantar dulu ya, bahwa buku Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pemersatu umat Islam di Indonesia ini ada anak judulnya adalah Persik Pemikiran Reflektif Sosiologis dari penulisnya, yaitu Cicit Hadratus Syekh yang bernama Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, biasa dipanggil dengan Gus Cikin. Ya, terkenalnya dengan Gus Cikin ya, tapi saya nggak sampai hati panggil Gus karena sudah jadi kiai kan tidak mungkin dipanggil Gus. Kalau Gus itu biasanya anak kiai yang belum jadi kiai. Kalau sudah jadi kiai biasanya buat ini. Oh biar lebih muda. Karena Gus Mus juga sudah lebih sepuh, tapi tetap dipanggil Gus Mus. Tapi saya panggilnya Mbah Mus. Ya. Jadi sesuai dengan kata yang digunakan adalah persik ya, yang berarti menurut saya itu titik-titik air yang berhamburan, yang tentu saja kecil ya, sehingga buku ini hanyalah merupakan sedikit pemikiran reflektif Yai Hakim ini ya. Artinya pemikiran yang ditulis di dalam buku ini mungkin bisa diperdalam dan dikembangkan oleh penulisnya, atau bisa juga membuka peluang untuk para
penulis buku, bisa juga para kader NU, para kiai, untuk menulis buku tentang Mbah Hashim ini lebih bagus lagi. Artinya kalau Kiai Hakim itu pemikiran yang ditulis dalam buku ini baru sedikit, masih memungkinkan peluang untuk siapapun untuk menulisnya, atau barangkali nanti Kiai Hakim akan mengembangkannya, perdalamnya lebih detail. Nah, apa itu pemikiran reflektif? Pemikiran reflektif sosiologis itu merupakan metode berpikir yang bersifat leluasa. Jadi beliau merenung, membaca buku-buku, membaca karya-karya Hadratus Syekh, kemudian menafsirkan apa isi buku tadi. Karena seringkali menafsirkan buku itu kadang-kadang tidak mendalam, sehingga beliau merefleksikan apa yang ada dalam buku ini berdasarkan pemahaman beliau, menafsirkan atas karya-karya Mbah Hashim Asy'ari. Jadi metode yang berpikir bersifat luas dengan menggunakan pengetahuan, yakni dengan referensi serta pengalaman yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dari sudut pandang sosial religius. Nah, kebetulan beliau cicitnya, keluarganya juga seorang kiai ya, yang paham terhadap karya-karya Mbah Hashim. Nah, dalam buku ini saya lihat, sudah saya periksa, menggunakan referensi dari karya-karya Mbah Hashim sebagai data primer. Saya sebutnya internal evidensi, lebih dari 20 judul kitab atau risalah dan referensi para peneliti tentang Mbah Hashim dan NU yang jumlahnya lebih dari 60 judul. Artinya buku ini bukan kaleng-kaleng dari sisi akademis, berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, baik dari peneliti asing maupun peneliti dalam negeri ya. Data dan sumbernya dapat dikatakan kuat. Beliau juga menganalisis dan menafsirkan terhadap data-data terkait dengan Mbah Hashim itu. Bisa sambil menyimak bukunya. Buku ini terdiri atas 214 halaman, ditambah 20 halaman yang berupa prolog yang ditulis oleh Kiai Abdul Hakim secara khusus dengan judul Warisan Hadratus Syekh dalam Memberdayakan Masyarakat dan Menyatukan Umat. Kemudian ada pengantar tim penulis, ternyata Kiai Hakim atau Mbah Hakim ini juga dibantu oleh 3 anggota tim serta kelengkapan buku lainnya. Nah, buku ini disajikan dalam 6 bagian disertai daftar pustaka. Nah, buku yang kita baca bersama-sama ini adalah buku aslinya, itu cetakan pertama Maret 2024, kemudian cetak terakhir cetakan ke-6 ini dari 2024, sekarang 2025, tidak ada 1 tahun sudah dicetak yang ke-6. Ini sudah ke-7, malah yang ke-6 sudah habis, yang ke-7 diterbitkan oleh Pustaka Ibu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Artinya buku ini adalah buku bestseller karena jumlah warga itu sangat banyak, semua ingin membaca buku itu. Ya paling tidak, apalagi para kader penggerak, kita sebagai orang NU yang melek literasi, ya tentu saja harus membaca buku ini. Nah, kemudian buku bagian pertama itu ada profil singkat Hadratus Syekh. Saya akan bacakan aja dengan cepat. Di bagian pertama ini disajikan profil singkat Hadratus Syekh sebagai ulama yang paling menonjol dalam syiar Islam dan perjuangan melawan penjajah, yang mencetak ribuan santri yang kemudian menjadi kiai-kiai di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Di bagian ini penulis memulai tulisannya dengan mendeskripsikan kelahiran Mbah Hashim kemudian saat mencari ilmu di Wonorejo, Wonokoyo, Langitan, Trenggalek, Kademangan, Bangkalan, kemudian naik haji bersama istri, ya, Nafisah wafat di Mekah, kemudian sepulang haji tidak berapa lama kemudian beliau kembali ke tanah suci untuk menuntut ilmu, belajar mengambil berkah pada guru-guru ulama besar, diantaranya ada Syekh Suhaib Abdurrahman, Syekh Mahfud Abdul Masih, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, ya, dan seterusnya dijelaskan. Kemudian sampai beliau menjadi
salah satu guru yang mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Nusantara. Ya, bertemu Kiai Romli Karangkakes, dan kemudian menjadikan Mbah Hasim sebagai menantunya, ya, dinikahkan dengan Nyai Khadijah. Nah, dalam profil singkat ini juga dideskripsikan saat Mbah Hasim mendirikan pesantren Tebuireng, Nyai Khadijah wafat, kemudian menikah lagi dengan Nyai Nafikoh, putri Ki Ilyas, kemudian mempunyai 10 putra putri. Setelah Nyai Nafikoh wafat, beliau menikah lagi dengan Nyai Mas Rurok, dikaruniai 4 putra putri. Kemudian dideskripsikan pula figur Kiai Hasim sebagai ulama yang aktif mengajar santri di pondok dan masyarakat. Beliau banyak menulis kitab, bersilaturahmi, memberi kesempatan para santri untuk mengadakan kegiatan kemasyarakatan. Di samping itu juga dideskripsikan pula tentang majelis ilmunya Kiai Hasim, lalu karya-karya Kiai Hasim, hubungan NU dan Komite Hijaz, kemudian perjuangan mengusir penjajah hingga wafatnya Hadratus Syekh 3 Ramadan pada tahun 1336 atau 21 Juli 1947 masih semuanya ada di buku, nanti bisa panjenengan cermati semua. Nah, yang menjadi catatan saya, mohon maaf ya, saya sekaligus itu menjadi pertanyaan saya ketika membaca riwayat Mbah Hasim dengan guru-gurunya yang banyak baik di Nusantara maupun di Mekah itu. Saya tidak menemukan nama Kiai Soleh Darah, nanti mungkin bisa dijelaskan sebagai gurunya, ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Padahal dalam sumber-sumber di luar, kalau kita mencapai sumber dalam dan sumber-sumber di luar, juga narasi yang disampaikan para ulama bahwa Mbah Hasim dan Mbah Ahmad Dahlan pernah berguru kepada Kiai Soleh Darah. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana hubungan Mbah Hasim dengan Kiai Soleh Darah? Apakah Mbah Hasim pernah berguru di Semarang atau bergurunya saat belajar di Mekah? Jika memang ada hubungan secara langsung maupun tidak, barangkali nanti bisa ditambahkan dalam edisi revisi. Kemudian bagian berikutnya, spirit nasionalisme Hadratus Syekh. Jadi munculnya spirit nasionalisme Hadratus Syekh itu bukan muncul dengan tiba-tiba, tetapi ada sebabnya. Muncul spirit nasionalisme ulama bermula dari munculnya ulama Nusantara yang luas, dipelopori oleh jaringan komunitas Jawi, yaitu sebutan bagi ulama Islam Nusantara dan Asia Tenggara yang belajar di Mekah, yang dipelopori oleh Syekh Nawawi Al-Badrani, Mahaguru utama bagi santri Nusantara. Jaringan ini ternyata terlacak juga oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Nobordonya. Nah, munculnya spirit nasionalisme dilatar belakangi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah kekuasaan Syarif Hussein dan di bawah Turki Utsmani sebagai penguasa Mekah mendukung iklim intelektual, ya, yakni mengizinkan perbedaan mazhab, dan yang kedua dibukanya terusan Suez dan produksi massal kapal yang membuat mudah akses ke Mekah atau orang-orang pergi ke Mekah. Sebenarnya awal mula pembentukan komunitas ulama Jawi sudah lama, ada pada abad ke-17 oleh Nurudin Araniri, Abdul Rauf Asingkiri, Muhammad Yusuf Al-Makassari, ulama abad 18, kemudian seperti Syekh Ahmad Abdul Samad Al-Palimbani, Kamas Fahrudin, Sihabuddin, Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian diteruskan pada awal 19 oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, dan Syekh Ahmad bin Zaid. Nah, di paruh kedua abad ke-19, komunitas Jawi di Mekah dipelopori oleh tokoh sentral Mahaguru ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Badrani dan muridnya Syekh Mahfud Termas. Nah, munculnya spirit nasionalisme yang kuat pada diri Syekh Nawawi adalah setelah belajar di Mekah selama 3 tahun, beliau pulang ke Banten pada tahun 1828. Tujuannya adalah mengembangkan pesantren ayahnya. Namun di Banten beliau terusik oleh penindasan pemerintah Belanda sehingga memunculkan semangat jihad membela agama dan menegakkan prinsip keadilan. Nah, pemerintah Hindia Belanda membatasi dakwah Syekh Nawawi dan puncaknya pesantren Syekh Nawawi dihancurkan Belanda karena dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang saat itu berperang melawan Belanda. Hal inilah yang menyebabkan semangat nasionalisme berkobar hingga Syekh Nawawi kembali ke Mekah, dan di Mekah itulah beliau mencetak para mujahid dari kalangan ulama Jawi, diantaranya adalah Hadratus
Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan Kiai Haji Raden Asnawi, dan banyak lagi yang lain. Puncaknya pada tahun 1897 terjadilah ekrar nasionalisme. Mbah Hasyim kebetulan pada waktu itu dan beberapa ulama dari beberapa negara Islam yang terjajah itu berikrar di depan Multazam, berjanji memperjuangkan kemerdekaan negaranya masing-masing. Nah, bertemunya Mbah Hasyim pada Syekh Nawawi yang dijuluki sebagai Sayyidul Ulama, itulah semangat nasionalismenya membara. Setahun dari ekrar itu, Mbah Hasyim pulang dan spirit nasionalisme pertama kali diimplementasikan melalui jalur pendidikan agama, yakni membuka pondok pesantren atau melalui pondok pesantren. Nah, pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Mbah Hasyim pada tahun 1899. Ini nanti Yai sudah lebih jelas. Menjadi ladang jihad pertama untuk mengimplementasikan semangat nasionalisme dan agama. Sebab pesantren itu didirikan untuk mendidik para santri untuk belajar agama secara komprehensif serta mengajarkan agama pada masyarakat di sekitarnya. Mbah Hasyim memilih Tebu Ireng karena melihat pekerja pabrik gula cukir yang dan sekitarnya tak jauh dari pesantren sering dijadikan menjadi pusat kemaksiatan orang-orang pribumi, para preman, kacung-kacung Belanda dan sebagainya. Meskipun pada awalnya dengan sangat terbatas, Mbah Hasyim diganggu oleh Belanda dan para cecunguknya, Mbah Hasyim tetap mengambil posisi non-kooperatif dengan Belanda. Mbah Hasyim tetap beliau tetap semangat untuk mendidik santri dan masyarakat hingga akhirnya santri beliau lebih dari 1.500. Spirit nasionalisme Mbah Hasyim juga ditanamkan pada semua santri sehingga semangat nasionalisme menguat di Nusantara. Sebab banyak santri beliau yang juga menjadi kiai-kiai besar di Nusantara. Kemudian di sela-sela mengajar, beliau pun melihat banyak masalah terkait dengan persoalan agama, politik kolonial, persoalan sosial dan budaya. Melihat kondisi yang meresahkan dan memprihatinkan itulah Mbah Hasyim menulis risalah dan kitab yang isinya pandangan, nasihat, solusi, himbauan, dan ajakan kepada masyarakat. Bagian 3 buku ini, Kiai Haji Abdul Hakim berhasil mengungkap dengan urut dan runtut persoalan yang dihadapi Mbah Hasyim, disertai dengan risalah atau kitab-kitab yang ditulis Mbah Hasyim mulai tahun 1911, masuknya pemikiran modernisme dan pan-islamisme Muhammad Abduh di Indonesia yang mengusik paham swajah. Direspon Mbah Hasyim dengan risalah atau kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya organisasi Syarikat Islam yang para pemimpinnya jauh dari Syarikat Islam. Syarikat Islam ini direspon Mbah Hasyim dengan kitab Kaful Awam Anil Audi fi Syarikat Islam pada tahun 1913, yang kemudian ditanggapi gurunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi pada tahun 1914. Begitu juga dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim 1925, ditulis sebagai respon Mbah Hasyim terhadap kebutuhan murid yang sulit memahami adab dan kesulitan mengkaji persoalan adab. Di samping itu sebagai respon terhadap gejolak internal akibat munculnya beberapa organisasi Islam di Nusantara, sehingga Mbah Hasyim menginginkan adanya percepatan pembelajaran di pesantren untuk meredam perpecahan umat Islam ke depan. Apa yang ditulis oleh Mbah Hasyim ini merupakan respon atau merespon berbagai persoalan umat sebagaimana yang terjadi pada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Misalnya asbabun nuzul, turunnya ayat ada sebabnya, atau turunnya sebuah hadis juga ada sebabnya. Dan risalah-risalah Mbah Hasyim semuanya ada sebab-sebabnya. Dalam konteks ilmu sastra dan tekstologi dijelaskan bahwa hadirnya sebuah teks tidak berada dalam kekosongan budaya. Setiap teks hadir, setiap kitab, setiap surat, setiap karya apapun yang hadir pasti tidak akan lepas dari budaya, tetapi kehadiran teks merupakan respon terhadap persoalan yang tengah terjadi terkait dengan konteks zaman dan konteks makanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bagian berikutnya ada NU dan pelestarian paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirnya risalah dan kitab yang ditulis Mbah Hasyim
Di samping terkait dengan nasionalisme, juga sangat terkait dengan ideologi atau paham Islam aswaja. Beliau memperjuangkan ideologi aswaja dalam menghadapi beragam ideologi seperti Wahabisme, modernisme, sekularisme, ateisme, dan lain-lain. Mengapa beliau banyak menulis kitab dan risalah, kemudian mempublikasikannya dalam majalah atau dicetak dalam berita-berita NU? Sebab jangkauan tulisan itu sangat luas, sekaligus menjadi referensi bagi para santri dan masyarakat luas. Karena dulu belum ada WA, belum ada internet, sehingga kalau menulis risalah, menulis kitab itu akan mudah disebarluaskan. Berbeda dengan ceramah yang keliling. Kalau sekarang mungkin lebih cepat lagi. Nah, ini menurut teori hegemoni Gramsci, yang saya ketahui bahwa memperjuangkan ideologi atau paham itu jauh lebih efektif dari perjuangan fisik atau militer. Sebab ideologi dapat berumur panjang dan dapat diturunkan dalam banyak generasi dibanding lembaganya. Bahkan ideologi dapat menggerakkan orang-orang atau lembaga, termasuk menggerakkan militer. Disinilah kecerdasan Mbah Hasyim tampak jelas bahwa di samping mengajar, menulis, juga mendirikan lembaga pesantren dan jamiah NU untuk melestarikan paham aswaja yang sangat diyakini kebenarannya. Kemudian pada bagian berikutnya ada lahirnya NU, latar belakang lahirnya NU. Bisa tuliskan supaya para kader juga tahu. Jadi mohon maaf kalau saya mereview, membaca, dan sekaligus nanti panjenengan tetap harus saya mohon untuk membaca sendiri-sendiri. Karena ini saya ringkaskan supaya mancing panjenengan untuk betul-betul membaca secara cermat. Ketentraman umat Islam terganggu pada saat dalam menjalankan ibadah dan munculnya gerakan pembaharuan Islam berpaham Wahabi dengan menentang tradisi umat Islam yang sejak lama ada sebagai warisan Wali Songo. Kemudian ada juga kebijakan King Abdul Aziz bin Saud yang berencana akan menerapkan satu mazhab saja, yaitu Wahabi. Nah, perbedaan paham dan sikap inilah membuat kalangan pesantren dipinggirkan, sehingga Mbah Hasyim menginginkan adanya organisasi kaum pesantren yang tidak memicu perpecahan umat Islam. Nah, ini beliau sudah berpikir begitu, kalau mendirikan memecah belah ya berarti artinya semakin parah. Tapi mendirikan, tetapi bagaimana bisa menyatukan seluruh potensi umat Islam yang ada di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu. Selain itu pada tahun 1911 atau 1912 muncul kelompok Islam baru di masyarakat yang menyebabkan masyarakat bingung tentang ulama yang baik dan yang buruk, serta maraknya perdebatan ruqyah oleh para ulama. Nah, melihat kondisi demikian, Mbah Hasyim merespon dengan menulis kitab atau risalah yang bernama Al-Mawaid pada tahun 1930 yang ditujukan untuk umat Islam Indonesia agar tidak terpecah belah dan terjebak pada perdebatan internal yang kontraproduktif. Kitab itu pun disebarluaskan pada Kongres NU di Banyuwangi pada tahun 1934. Untuk menyatukan seluruh kelompok umat Islam dalam satu lembaga, maka pada tahun 1937 dibentuk namanya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Meskipun secara administratif MIAI tidak menulis nama Mbah Hasyim, tidak ada nama Mbah Hasyim secara jelas di situ sebagai pendiri, tetapi lahirnya tidak lepas dari pemikiran Mbah Hasyim dalam kitab Al-Mawaid. Keteladanan nama Mbah Hasyim tersebut dipandang Kiai Abdul Hakim sebagai siasat politis jangka panjang. MIAI dalam Kongres Al-Islam kemudian membahas masalah peradilan agama dan hukum-hukum Islam, hukum perkawinan, waris, dan seterusnya. Nanti bisa dijelaskan ya terkait dengan itu mengapa Mbah Hasyim tidak muncul, padahal Mbah Hasyim adalah Dewan Syuro Majelis Islam A'la Indonesia. Pada tahun 1942 ketika Belanda menyerah kepada Jepang, maka Jepang mewajibkan bangsa Indonesia melakukan seikiri atau menghormat kepada matahari terbit. Karena Mbah Hasyim menolak seikiri, maka beliau ditangkap dan ditahan Jepang, sehingga otomatis kegiatan belajar mengajar di Tebuireng berhenti. Demikian juga dengan kegiatan MIAI juga berhenti karena beliau menjadi ketua Dewan Syuronya. Setelah bebas dari penjara atas lobi Kiai Abdul Wahid putranya dan Kiai Wahab Hasdullah,
terhadap pembesar Jepang, maka Mbah Hasyim kembali beraktivitas. Selanjutnya Jepang memandang niat ini tidak relevan dan membubarkannya, dan sebagai gantinya dibentuk Masyumi pada tahun 1943 dengan Ketua Dewan Syuro tetap Mbah Hasyim dan Ketua Umumnya adalah Kiai Wahid Hasyim. Jadi ini bapak dan putranya menjadi petinggi Masyumi pada tahun 1943. Setelah pendirian Masyumi pada penjajahan Jepang juga didirikan organisasi ketentaraan. Ada PETA dan Hizbullah pada tahun 1943. PETA terdiri atas 69 batalion, 66 komandannya muslim, dan sepertiga komandannya adalah kiai dari pesantren. Jadi ada 22 komandan PETA dan Hizbullah. PETA itu dari kiai dari pesantren. Semua itu tidak lepas dari peran Mbah Hasyim. Karena pengaruh besar Mbah Hasyim itu, maka beliau pun diangkat menjadi penasehat tentara PETA. Kepada tentara PETA, beliau menekankan pada prajurit untuk mempersiapkan perang karena Allah. Jadi sekali lagi, Mbah Hasyim meskipun sebagai penasehat PETA yang dibentuk oleh Belanda, tapi menekankan mempersiapkan perang karena Allah, bukan karena harta, bukan karena Jepang. Adapun Hizbullah berdiri pada 1944 dan mengadakan latihan militer pertama di Bogor, diikuti oleh banyak pemuda muslim termasuk sejumlah kiai dari pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jepang sebenarnya punya agenda sendiri untuk berbuat simpati pada tokoh-tokoh Islam yang sangat benci kepada Belanda, yaitu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Kemudian Jepang membentuk Sumubu atau kantor urusan agama. Jadi orang-orang Islam difasilitasi oleh Jepang ya, dengan lembaga kantor urusan agama dari pusat sampai ke daerah, yang awalnya diketuai oleh Kolonel Hore, tapi ia tidak disambut baik oleh umat Islam. Kemudian diganti oleh Dr. Hussein Jodhirkat, juga tidak bisa menggerakkan umat Islam. Akhirnya pilihan jatuh pada Mbah Hasyim menjadi ketua Sumubu, dan wakilnya adalah Kiai Abdul Wahid. Jadi selalu Mbah Hasyim dan putranya. Mbah Hasyim juga membuat langkah taktis dengan beberapa tokoh lainnya, yakni mendirikan Laskar Hizbullah, kemudian Barisan Sabilillah, hingga pasukan mujahidin dari kalangan pesantren yang didukung pelatihan militer tingkat tinggi, tingkat nasional, hingga membuat sikap dalam menghadapi pertempuran 10 November. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim meskipun difasilitasi dari bantu Jepang, tapi Mbah Hasyim akan mempersiapkan nanti Jepang pasti akan kalah dalam perang Asia Timur Raya, dan penjajah Belanda atau Eropa akan datang lagi, dan dari situlah keuntungan Mbah Hasyim ada di situ. Nah, dalam perang Asia Timur Raya, Jepang kalah dengan sekutu. Dengan kekalahan Jepang itulah rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Kemudian membentuk pemerintahan baru yang kita ketahui. Kepergian Jepang dari Indonesia ternyata penjajah akan masuk lagi dengan membonceng ikan, sehingga Bung Tomo selaku ketua BPRI berusaha memobilisasi kekuatan massa, massa dan meminta dukungan Mbah Hasyim dengan fatwa jihad yang pertama 17 September 45. Setelah mengeluarkan fatwa jihad, Mbah Hasyim selaku Rois Akbar NU juga mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 45. Beliau juga mengeluarkan fatwa jihad yang kedua pada 9 November 1945, hingga kemudian meletuslah pertempuran Surabaya 10 November 1945. Bapak Ibu, dari apa yang saya tulis tadi, kalau boleh saya simpulkan dari buku Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, itu sangat jelas bahwa Mbah Hasyim berperan besar dalam dunia pendidikan, kemudian keagamaan, dalam politik nasional, nasionalisme dan kenegaraan, juga kebudayaan, dan puncaknya adalah sebagai pemersatu umat Islam Indonesia, sebagaimana judul buku ini. Nah, sebagai penutup saya akan membacakan Gulinda, karena kebetulan yang hadir kader-kader NU, jadi saya tidak mentolong kalau isinya adalah membicarakan kekurangan-kekurangan tubuh. Nanti biar akan saya beri masukan khusus pada Kiai. Ini Gulindanya, bila mana tiada Mbah Hasyim Asy'ari, tentu perpecahan umat Islam
seperti jadi. Bila mana tiada bahasa Masawi, tentu tiadalah utuh negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Muzaka. 30 menit persis. Jadi kalau begitu yuk kita beri aplaus lagi sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Fataya juga yang cantik-cantik, yang muslimat juga masih cantik. Buku ini semacam biografi yang ditulis dengan menggunakan pendekatan alur lurus, mulai dari masa lahirnya sampai tua, ya, tidak dengan alur striking. Misalnya, mana sih yang terpenting dari kehidupan Kiai Hasyim Asy'ari? Misalnya, apakah komite Hijaz yang meminta Raja Saud untuk tetap memberikan tradisi berjalan sebagaimana tradisi sekarang? Nah, karena ini ditulis dengan alur lurus, berarti mulai dari sejak lahir sampai beliau berjuang dan akhirnya wafat, itu penting semua. Hingga alangkah naifnya kalau kita sebagai orang itu tidak membaca tokoh itu sendiri. Nah, untuk membaca tentu butuh bukunya. Untuk butuh bukunya berarti harus ada maharnya. Yang kedua, saya mau nyentuh sedikit. Ya, buku ini ditulis, tokohnya itu ditulis dengan bahasa orang ketiga. Jadi tidak ada kata-kata dari Kiai Hasyim sendiri sebagai dialog misalnya. Kenapa begitu? Karena tokoh yang ditulis itu tokoh yang sudah tidak ada, yang tidak diajak wawancara lagi. Sehingga lebih hati-hati menggunakan narasi orang ketiga. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, setiap buku tentu tidak akan pernah sempurna. Kalau bahasanya Pak Muzaka, sempurnane menungso iku ana ning ora sempurnane. Begitu pula lah buku. Nah, saya ingin nyentuh sedikit. Misalnya pada halaman 11 dikatakan oleh Kiai Hakim bahwa pada tahun 1899 Kiai Hasyim Asy'ari dinikahkan oleh Kiai Romli di Mekah dengan Siti Khadijah, itu ya. Lalu pada tahun yang sama 1899 pula ditulis Kiai Hasyim Asy'ari membeli tanah di Jawa Timur. Nah, bagi orang luar tentu bertanya-tanya, tahun yang sama menikah di Mekah, saat itu pula membeli tanah di Jawa Timur. Nah, bagaimana ini nyentil aja? Bagaimana kalau misalnya ditambah? Misalnya setelah pulang ke Tebuireng atau ke Jombang, tidak lama kemudian dia sempat membeli tanah bla-bla-bla pada tahun yang sama, meskipun bulannya berbeda. Ini bagi orang luar jelas ya. Atau lebih ke masalah dengan pendekatan mistis, ya, karomah. Karena Kiai Hasyim Asy'ari punya karomah, maka pada saat yang sama ada kemampuan untuk membeli di tanah di. Nah, ini sudah sentuhan, sentilan. Yang jelas saya berharap Kiai Hakim nanti menjelaskan hal yang sangat penting. Tujuan pentingnya menulis biografi Kiai Asy'ari, termasuk kiai-kiai yang ada di daerah masing-masing. Tantangan apa yang harus dihadapi dan bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi terhadap tantangan itu. Dengan demikian lalu kami berharap di setiap kabupaten, kecamatan ada tokoh biografi yang ditulis, sehingga kalau tidak
penaktifan atau tahlilan doa, tapi ada dokumen yang ditulis. Nah, dokumen yang ditulis itu tentu ada yang menulis, ada yang menulis, ada keberanian menulis. Untuk berani harus paham bahwa tidak pernah ada hal yang sempurna. Ya, jangan menunggu sempurnanya baru bisa menulis. Wah, insya Allah tidak akan jadi tulisan. Nah, berikutnya ya bisa silakan mempromosikan hal yang penting, apa yang seharusnya menjadi catatan dalam buku ini. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Para mutalamin, para alim, para kiai, bunyai, Bapak Ketua DPRD, Bupati terpilih, bersama seluruh Forkopimda Kabupaten Kendal, Prof. Mujahidin, hormati Demu Kiai Muzaka, dan alhamdulillah saya bisa berada di sini bersilaturahim bermuajah. Dan ini memang satu cerita yang mungkin agak berbeda. Lahirnya buku ini itu mungkin agak berbeda. Jadi buku ini ditulis bukan dengan perencanaan. Mungkin saya sampaikan dulu cerita kenapa buku ini bisa muncul. Itu saya cerita di kebetulan saya menggantikan Kiai Salahuddin Akhir sebagai pengasuh Kota Besar kedua itu pada tanggal 2 Februari tahun 2020. 40 harinya Kusura itu tanggal 11 Maret 2020. 3 hari setelah itu ada COVID dan kemudian lockdown. Begitu lockdown, kita rapat, akhirnya keputusannya semua santri dipulangkan. Kita bertahap memulangkan santri, mungkin saya lupa antara 10 sampai 2 minggu seluruh santri kosong di Tebereng. Kemudian bagi saya di Tebereng itu yang mana nggak ada santri, jadi nganggur. Karena nganggur, nah saya punya waktu untuk melihat-lihat ini peninggalan Ki Hasyim Asy'ari itu apa yang di Tebereng ini. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk pondok, karena saya mendapat pesan dari Gus Solat, pokoknya itu kamu sebagai pengasuh wajibkan menggantikan saya. Saya baca satu persatu kitab-kitab beliau. Itu ada Irsyad Syari itu yang mengumpulkan ada 23 naskah-naskah beliau. Satu-satu saya periksa. Rupanya itu bukan pemikiran, bukan tulos, bukan naskah untuk mengembangkan pemikiran keilmuan. Jadi ada beberapa kitab itu yang di akhir halamannya itu dituliskan kitab ini selesai aku tulis menjelang subuh tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Ada beberapa kitab itu kemudian saya jajar, itu baru nampak bahwa beliau itu merespon satu keadaan di masanya masing-masing. Jadi kitab-kitab itu tidak bisa kita maknai, tidak bisa kita kita baca merupakan pemikiran. Semuanya, hampir semua tulisan beliau itu merespon kondisi yang ada di zaman itu. Nah, kemudian cerita berikutnya lagi, saya mulai pilih satu persatu. Ini sesuai dengan zamannya, berarti saya harus melihat zamannya satu saja. Ya, jadi saya persingkat ya.
Jadi kemudian akhirnya saya mulai dari bagaimana beliau ke Mekah. Beliau ke Mekah itu kemudian belajar kepada siapa saja, itu semua lengkap. Maka kemudian ini barangkali saya menceritakannya itu hanya satu satu perspektif dari sekian banyak perspektif yang mestinya bisa dimasukkan di dalam buku itu. Ini hanya satu perspektif saja, dan itu saking banyaknya kegiatan-kegiatan beliau yang bisa dituliskan itu. Nah, saya bikin catatan itu saya menemukan bahwa beliau itu yang menarik awalnya itu beliau berikrar di depan Mu'tazam bersama dengan 6 orang sahabatnya dari beberapa negara. Tahun 1897 menarik bagi saya. Kenapa 1897? Rupanya wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa beliau Syekh Nawawi wafat kemudian beliau berikrar? Rupanya beliau mendapatkan banyak penjelasan, banyak motivasi dari Syekh Nawawi. Siapa Syekh Nawawi? Syekh Nawawi itu ulama dari Banten, lahir tahun 1813. 1825 pergi ke Mekah, 1828 kembali ke Banten, pas kebetulan perang di Diponegoro. Beliau ikut perang. 1830 perang Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, beliau ditekan, akhirnya kembali ke Mekah. Di Mekah mulai melanjutkan belajar sampai kemudian ngajar, sampai kemudian menjadi sayyidul ulama di Mekah. Banyak orang belajar. Yang menarik, orang-orang Banten yang ke Mekah antara tahun 1880-an itu kalau pulang itu kemudian mengadakan perlawanan terhadap Belanda. 1880, 81, 82, 83, 84 Belanda mengirim Sunan Guru-gurunya ke Mekah. Ada dialog antara Sunan Guru-gurunya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi setelah itu makin meningkat. Orang pulang dari Mekah yang di Banten sana makin meningkat. Tahun 1887 geger Cilegon. Jadi makin memuncak. Nah, itu kemudian saya memahami bahwa Syekh Nawawi itu paham bagaimana melawan Belanda, dan itu diajarkan, disampaikan kepada semua orang-orang Banten yang ke Mekah. Kebetulan Ki Hasyim Asy'ari di Mekah 2 kali. Pertama 1892, kemudian kembali lagi, kemudian 1893, sampai kemudian beliau berikrar di depan Mu'tazam. Dan ada yang namanya syair-syair itu yang dituliskan untuk Syekh Nawawi Al-Bantani karena beliau merasa kehilangan. Jadi saya memahami bahwa beliau pun mendapat motivasi, mendapat dorongan semangat dari Syekh Nawawi yang pernah berperang melawan Belanda. Nah, itu kemudian beliau kembali tahun 1899. Sebelum kembali, nah itu tadi beliau dinikahkan dengan Nyai Khadijah, kemudian itu ada di Kediri ada beberapa bulan, kemudian beliau tidak ada cerita kenapa berpisah, tetapi di tahun itu juga beliau ke Jombang dan kemudian membeli tanah yang ada di Kabupaten Salah. Nah, yang menarik, jadi mungkin perspektif yang saya gunakan ini hanya satu perspektif karena saya itu mendorong ini. Kenapa buku itu judulnya Pemersatu Umat Islam, dan itulah sebetulnya poin yang sangat penting itu menuju ke kemerdekaan Indonesia. Jadi ini hanya satu perspektif, sekian banyak perspektif itu yang kalau dituliskan mungkin waktunya yang terlalu panjang, dan itu yang kembali saya setback juga kenapa buku ini saya tuliskan. Awalnya catatan-catatan itu saya bikin risalah catatan-catatan PDF di handphone. Nah, kemudian ini beredar di lingkungan alumni terbilang, salah satu alumni itu adalah Habaib. Nah, Habaib ini rupanya beredar juga di kalangan Habaib itu, dan akhirnya nyampe lah ke Habib Umar di Italia.
Habib Umar membaca ini, kemudian istikharah. Setelah istikharah menyampaikan, saya mau takbir. Nah, sebelum takbir disampaikan kepada saya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan beliau itu berkaitan dengan MIAI yang menaungi 13 organisasi di Indonesia. Dan MIAI itu di dalam bukunya As-Sihab, ini mohon maaf ini akhirnya lompat-lompat itu karena banyaknya perspektif yang tidak bisa saya masukkan di dalam buku itu. Nah, itu As-Sihab itu seorang wartawan, penulis biografi tokoh-tokoh besar, dan di Teguran itu sering mondar-mandir di Teguran itu sejak tahun 36 sampai tahun kemerdekaan kurang lebih 45. Buku itu berjudul Al-Alamah Hasyim Asy'ari Wajibul Binati Istiqlal Indonesia. Itu ditulis oleh As-Sihab yang kemudian buku itu ditemukan di Libanon, salah satu ulama kita yang di Libanon. Buku itu kemudian diserahkan kepada Gusmus, kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, dan yang kemudian ada terjemahan jenggotnya itu oleh Kiai Sotik Semarang. Itu mungkin masih bisa ditanyakan Kiai Sotik yang sering mencetak buku itu mengenai perjalanan atau biografi Hasyim Asy'ari di tahun-tahun 30-an dituliskan oleh As-Sihab. Jadi As-Sihab yang menuliskan bahwa Hasyim Asy'ari yang mendirikan MIAI tahun 37. Nah, kemudian kita kembali lagi. Beliau mendirikan pondok pesantren Teguran itu atas dorongan seorang dalang yang memiliki tanah yang sekarang ada di Teguran ini. Jadi dalam ini mendorong Hasyim Asy'ari, anak muda yang punya semangat perjuangan. Nah, itu tadi semangat perjuangan itu sudah nampak sejak beliau kembali ke Indonesia, karena sudah mendapatkan penjelasan masukan dari Syekh Nawawi. Nah, beliau sangat semangat. Begitu ada tanah di situ, itu langsung sudah setuju sama dalam ini. Sebetulnya tanah itu mau dihibahkan, tapi beliau tidak mau. Dia Asy'ari itu saya tidak mau, harus dibayar. Akhirnya dibayar. Dan tanah itu hanya 300 meter dari pabrik gula Cukir, di mana pabrik gula Cukir dan zaman itu semua pabrik gula Belanda itu memang didesain untuk menjadikan masyarakat di lingkungan itu terlibat di dalam satu kemaksiatan. Semua orang dibayar, digaji hari Sabtu dan Sabtu malam, kemudian ada pasar malam, dan dalam waktu singkat itu muncullah kemaksiatan. Dan Hasyim Asy'ari mendirikan pondok hanya berjarak 300 meter kurang lebih itu dari pusat kemaksiatan. Jadi itu aja dari awal saya melihat itu, ini apa yang menyebabkan beliau berani untuk membuka pondok pesantren yang jaraknya hanya 300 meter dari pusat kemaksiatan. Itulah kemudian merujuk kembali ke Syekh Nawawi itu. Belanda mulai tahun 1901 di bulan September 1901 itu ada perubahan kebijakan bahwa Belanda memperlakukan politik etis pada dasar orang Indonesia. Tadinya ada tanah paksa, kerja paksa, dan kemudian Belanda merubah kebijakan politiknya, kemudian memperlakukan politik etis. Politik etis memperbaiki irigasi, memperbaiki pendidikan, kemudian satu lagi akan melakukan transmigrasi bangsa Indonesia. Nah, dua hal ini dilaksanakan oleh Belanda. Irigasi diperbaiki untuk masyarakat. Pendidikan juga banyak sekolah-sekolah dibangun sejak tahun 1901, 2, 3 dan selanjutnya. Tapi toh yang menikmati juga orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia yang punya keterkaitan dengan pemerintah Belanda. Yang menarik, sejak itu
Indonesia, bangsa Indonesia itu kemudian ada dinamika bermasyarakat. Karena ada pendidikan sehingga ada kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Mulailah muncul, timbul organisasi-organisasi. Berdiri pertama kali organisasi itu adalah Syarikat Dagang Islam. Ada organisasi kecil-kecil berdiri, tapi 1905 Syarikat Dagang Islam itu karena persaingan dagang dengan Cina maupun etnis Arab, akhirnya Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, kemudian Muhammadiyah, kemudian begitu Muhammadiyah dan seterusnya. Organisasi yang paling dinamis itu adalah Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam ini tahun 1912 itu mengadakan kongres dan akhirnya Profesor Menoto yang dari pimpinan cabang Surabaya masuk ke pusat, dan di situ kemudian banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, ini mohon maaf saya tak berdiri pada kali kalau waktunya masih cukup. Nah, kemudian ada perubahan anggaran dasar. Pertama, memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, memajukan kehidupan masyarakat menurut perintah agama dan menghilangkan paham-paham keliru tentang Islam. Dan yang ketiga, mempertemukan rasa persaudaraan saling tolong-menolong. Yang kedua ini kemudian sesuai apa yang dituliskan oleh Hasyim As'ari di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menuliskan di tahun 1921 banyak faham-faham baru masuk ke Indonesia sejak tahun 1330 Hijriah, itu kurang lebih tahun 1912. Nah, itu termasuk adalah bagaimana Syarikat Islam didirikan, bagaimana Syarikat Islam sangat dinamis, sehingga banyak umat Islam masuk ke situ, dan itu paham-paham baru kalau menurut Hasyim As'ari itu masuk semuanya ke situ. Nah, ini terjadi satu perbedaan, perselisihan. Hasyim As'ari mengatakan bahwa ini Syarikat Islam tidak boleh melakukan itu. Artinya Hasyim As'ari menentang Profesor Menoto, di mana banyak umat Islam di situ dengan paham yang baru, dan beliau menuliskan di dalam Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah sejak 1330 itu banyak paham baru masuk ke Indonesia, di mana sebelum itu di Indonesia hanya satu paham Ahli Sunnah wal Jamaah dan satu mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu kemudian beliau menuliskan naskah Kaful Awam Anil Khawdi di Syarikat Islam. Jadi ini mencegah orang-orang awam itu terlibat di dalam Syarikat Islam. Tahun 1913 naskah itu dikirimkan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di Mekah. Nah, kemudian dibalas oleh Syekh Ahmad Khatib di tahun 1915 dengan naskah yang diberi judul Tanbihul Anam untuk menolak pemikiran Katolik. Hasyim As'ari yang tadinya menentang Syarikat Islam karena membuat perubahan-perubahan terhadap umat Islam, kemudian begitu menerima jawaban dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu, beliau istislam, berubah. Beliau mendapatkan gambaran bahwa ini perjuangan, persatuan dibutuhkan. Beliau istislam, kemudian sering diskusi dengan Profesor Menoto. Tapi beliau sangat mengkhawatirkan karena Syarikat Islam itu satu organisasi terbesar di Indonesia. Ini Profesor Menoto itu orang hebat, mampu mengumpulkan semua, dan termasuk orang-orang Islam yang ada di situ itu, dan semua paham masuk di situ. Dan ini dikhawatirkan banyak gesekan-gesekan di dalam Syarikat Islam. Dan akhirnya betul, tahun 1921 Syarikat Islam Semarang, Syarikat Islam Merah, akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya melepaskan diri dari sentral Syarikat Islam. Nah, si Syarikat Islam Merah ini yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Partai Komunis Indonesia, dan itu perjuangan
Host Supreminoto untuk menyatukan umat ini mengalami kegagalan di tahun 1921. Host Supreminoto mencoba untuk konsolidasi umat Islam dengan adanya kongres di Cirebon tahun 1921. Gagal. Kemudian Haji Agus Salim sebagai ketua Syarikat Islam juga mengadakan kongres di Garut tahun 1922, lalu kemudian gagal juga. Tahun 1923 Kongres Syarikat Islam memutuskan Syarikat Islam menjadi Partai Syarikat Islam, dan kemudian sejak itu Syarikat Islam tidak mengakomodasi kepentingan ahli sunnah wal jamaah yang diperjuangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi mohon maaf, ini mungkin satu perspektif di mana saya itu hanya satu perspektif saja perjalanan Kiai Hasyim Asy'ari ini di dalam menyatukan umat. Ini ceritanya hanya satu alur gitu saja, menyatukan umat yang tadinya dipimpin oleh Host Supreminoto, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, 1923 akhirnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak memiliki wakil lagi. Pada saat yang sulit, ada peristiwa-peristiwa penting di situ. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga merupakan penasihat agama Syarikat Islam sejak tahun 1914 wafat. Kemudian saya pernah kolil bulan Ramadan tahun 1925 juga wafat. Ini gambaran bahwa umat Islam di tahun-tahun itu mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa. Partai Syarikat Islam pun juga terjadi friksi-friksi yang tidak ada habisnya. Jadi yang ada di dalam Syarikat Islam juga lemah, yang di luar juga begitu juga. Nah, Belanda pada tahun 1925 itu akan memperlakukan ordonansi perkawinan satu, yang satu lagi adalah ordonansi mengenai guru liar. Dua ini yang disebut ordonansi guru liar itu ada undang-undang untuk mengatur guru yang tadinya ngajar di serambi masjid, di musola ini akan diberlakukan aturan-aturan mereka. Satu lagi mengenai perkawinan, nah itu yang kemudian berdampak terhadap semua organisasi Islam. Karena kalau organisasinya Belanda, undang-undangnya Belanda itu perwalian jadi masalah, bisa menjadi batal. Itulah yang kemudian satu kondisi umat Islam yang dalam kondisi yang lemah, yang di Syarikat Islam pun demikian, yang di luar pun juga sama. Itu akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari itu mengundang semua organisasi, ngajak untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk merespon undang-undang Belanda mengenai perkawinan ini. Itu di tahun 1930, dan dia menuliskan Al-Mawaid, yaitu wejangan-wejangan bagaimana caranya supaya terpecah-pecah. Nah itu kemudian tahun-tahun itu ada pengajian secara periodik. Ini ada cerita tutur. Nah yang cerita ini kebetulan pas sama dengan apa yang saya tuliskan. Sejak tahun 30 itu ada pengajian di Kebuiren. Nah itu sampai kemudian tahun 35 itu ada kesepakatan untuk memperkuat ikatan. Pengajian di Kebuiren ini kalau ceritanya Gus langsung beliau cerita, bapak saya dulu ngaji di Kebuiren, itu yang ngaji ada Habaib ikut ngaji, Wahab ikut ngaji, Syarikat Islam ikut ngaji, Muhammadiyah ikut ngaji, sampai kemudian hampir semua umat Islam karena menahan tekanan Belanda mengenai pemberlakuan ordonansi perkawinan itu. Nah, tahun 1934 Host Supreminoto meninggal dunia. Beliau wafat, semakin lemah kekuatan Islam, tetapi pengajian yang ada di Kebuiren ini akhirnya disepakati ini harus diperkuat. Nah itulah kemudian tahun 35 di dalam muktamar Banjarmasin itu kemudian penguatan itu kemudian dikonkretkan, dan tahun 1937
berdirilah Majelis Islam A'la Indonesia. Tahun itu menaungi 13 organisasi Islam. Tahun berikutnya NU digabungkan tahun 38. Tahun itu juga KAPI, Gabungan Politik Indonesia, ikut gabung. Kemudian Persatuan Arab Indonesia PAI gabung tahun 39, dan hampir semua organisasi itu bergabung. Dan itu saya melihat tahun itulah Indonesia, umat tidak hanya Islam, tapi itu adalah ukhuwah bersyariah yang terjadi di Indonesia. Nah, itu yang saya menyebutkan pemersatu umat Islam, karena memang sesuai dengan bukunya As'ad Shihab. Itu Ki Hasyim Asy'ari yang mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, kemudian perjalanan berikutnya Jepang masuk, ada kesalahan MIAI yang dilakukan pada saat Ki Hasyim Asy'ari ada di dalam penjara. Maka kemudian ada penolakan dari Jepang karena ada MIAI minta fasilitas. Nah, kemudian Jepang minta ini harus dibubarkan karena nggak relevan lagi. Ki Hasyim Asy'ari diundang oleh Jepang untuk membicarakan, karena Jepang membutuhkan tambahan pasukan untuk melawan sekutu perang dunia kedua. Di Indonesia yang memiliki basis massa terbesar adalah Ki Hasyim Asy'ari, dan itu yang dibutuhkan Jepang. Akhirnya tahun 43 Jepang mengundang Ki Hasyim Asy'ari di bulan November. Nah, itu kemudian disepakati, lahirlah Masyumi. Jadi Masyumi, MIAI, NU, dan Pondok Kebiru itu sebetulnya pendirinya sama. Negosiasi antara Masyumi dengan Jepang akhirnya yang dilakukan oleh Kiai Wahid Hasyim, karena ketua Dewan Syuro Kiai Hasyim Asy'ari, ketua umumnya Kiai Wahid Hasyim, yang negosiasi dengan Jepang akhirnya disepakati Indonesia, kami Masyumi akan menyiapkan tenaga untuk